Yang akan kita bahas pertama adalah pemberontakan Madiun tahun 1948. Pemberontakan Madiun diawali dari akibat perundingan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Hasil perjanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan Indonesia hanya wilayahnya terdiri dari sebagian Jawa dan Sumatera. Pada saat terjadinya perundingan Renville tahun 1948, di Indonesia berlaku sistem pemerintahan presidensil sekaligus juga berlaku sistem pemerintahan parlementer. Artinya bahwa secara bersamaan di sebuah negara ada yang menjadi presiden sebagai simbol negara yaitu Soekarno, dan juga ada kepala kabinet yang mengatur pemerintahan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini dianggap tidak berhasil dalam perundingan Renville sehingga diturunkan. Karena diturunkan, maka Amir Syarifuddin membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Kemudian Amir Syarifuddin bertemu dengan tokoh senior PKI yaitu Musso yang baru kembali dari Moskow. Musso sendiri adalah tokoh PKI yang bercita-cita ingin mendirikan negara sosialis Indonesia. Dan doktrin baru yang diciptakan adalah jalan baru hubungan Uni Soviet dan Indonesia. PKI sendiri sebelum menjadi partai politik sudah muncul dari sejak tahun 1914 ketika SI pecah menjadi dua tahun 1912, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Merah inilah yang kemudian mendapat pengaruh dari organisasi internasional ISDP berubah menjadi PKI. Sebagai partai politik, PKI muncul setelah kemerdekaan tahun 45, seperti halnya dengan Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan NU. Untuk penyelesaian pemberontakan Madiun, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya yang pertama adalah diplomasi dengan mengirimkan tokoh netral sebagai penengah yaitu Tan Malaka untuk meredam gerak ofensif dari Musso. Tetapi ternyata diplomasi ini tidak berhasil, sehingga akhirnya pemerintah melakukan gerakan penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Nasution. Sampai materi pemberontakan Madiun 1948, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah ada yang memberikan pendapat? Jika ada, kalian boleh menyampaikan dalam kolom komen. Pemberontakan berikut yaitu DITII. Pemberontakan ini cukup besar. Ada beberapa wilayah bergabung dengan DITII yang cikal bakalnya dimulai dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Nah, baru setelah muncul pemberontakan DITII di Jawa Barat, lahir pemberontakan-pemberontakan lain yaitu di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah, Sulawesi Selatan Kahar Mujaka, Aceh Daud Beureum, dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar.
Seperti yang sudah Ibu sampaikan, cikal bakal pemberontakan DITI ini bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Perjanjian Renville yang merugikan bangsa Indonesia telah membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan negara Islam. Kenapa perjanjian Renville ini memudahkan Kartosuwiryo mewujudkan cita-citanya? Karena salah satu keputusan Renville adalah pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Jawa Barat, yaitu divisi Siliwangi, harus pindah ke Jawa Tengah karena Jawa Barat ini akan dijadikan negara RIS Pasundan. Nah, kekosongan kekuasaan RI di Jawa Barat ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo dan mendirikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia tahun 1949. Upaya penyelesaian pemberontakan DITI di Jawa Barat ini agak sulit sehingga pemerintah membentuk operasi militer Baratayuda dan operasi Pagar Betis sehingga akhirnya Kartosuwiryo bisa tertangkap. Pemberontakan lainnya sama DITI juga di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dengan cara mengumpulkan laskar rakyat yang berada di Brebes dan Tegal. Nah, ini juga sama berkaitan dengan persetujuan Renville yang mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Dan oleh pasukan Amir Fattah ini, yaitu pasukan Hizbullah, yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih daerah tersebut. Nah, sama halnya dengan pemberontakan DITI, upaya penyelesaian untuk pemberontakan ini juga cukup sulit sehingga pemerintah membangun Operasi Guntur. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Mujakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh ketidakpuasan dari Kahar Mujakar yang membantu menyelesaikan persoalan tentang kesatuan gerilya Sulawesi Selatan. Kahar Mujakar ini meminta agar semua anggota KGGS ini menjadi TNI, tetapi permintaan dari Kahar Mujakar ini ditolak oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Nah, DITI di Aceh. DITI di Aceh ini dipimpin oleh Daud Bere yang merasa pemerintah telah melakukan penyederhanaan administrasi pemerintah dan menurunkan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara. Dan hal ini ditolak oleh Daud Bere. Penolakan ini tidak diterima oleh pemerintah karena kecewa, maka bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman integrasi bangsa belum selesai, tetapi untuk materi kali ini Ibu cukupkan hanya sampai pemberontakan DITI, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Semoga kalian masih tertarik untuk belajar materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.